Negara tidak bisa memberikan izin 2 kali, apalagi ikut sebagai yayasan. Kalau baca judul undang-undang aja udah jelas, gimana kau menyesatkan lagi dengan penjelasan panjang lebar ini? Bahaya, ini menyesatkan pikiran. Ini tar dulu, Bang. Ntar dulu, jangan kamu menarasi lebih, tapi menyesatkan. Lu baca nggak? Yang saya ngomong itu bagian daripada undang-undang atau peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 tentang pengumpulan uang dan barang. Kalau baca judul undang-undang aja udah jelas, gimana kau menyesatkan lagi dengan penjelasan panjang lebar ini? Makanya kalau bertanya, jangan menjawab sendiri, lalu menjawab sendiri kacau gitu. Makanya saya berbagi. Langsung aja Bang, sesatnya di mana? Langsung aja Bang George. Lah, ya langsung aja intinya, sesatnya di mana? Bentar dulu. Undang-undang itu pengumpulan uang barang gitu. Judul di atas undang-undang itu peraturan Mensos, Permensos itu. Makanya saya bilang Permensos nomor 8 tahun 1 tentang. Udah gini aja deh Bang. Barang. Berarti Abang membenarkan ketika gini. Alah, lu orang ngomong. Berarti ada yayasan melakukan penyelenggaraan di sini terus pakai nomor rekening pribadi itu boleh Bang? Ini nggak bisa nih didengarin orang kayak gini. Jadi gini. Aduh, nggak ngerti aku sama celana ini. Iya, berarti Abang membenarkan ketika ada yayasan membuka open donasi. Lanang dulu, saya udah bilang di dalam Permen nomor 21 tentang uang dan barang dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 61 tentang pengumpulan uang dan barang. Itu jelas, ya kan? Badan-badan hukum ini sah itu secara hukum. Makanya saya bilang tadi, dalam hal penyaluran uang tadi, pengumpulan uang dan barang dalam penyalurannya boleh diperuntukkan oleh perorangan, ya, memasang kompotong ya, perorangan, kelompok, keluarga, dan badan hukum, ya. Dan ini bagian daripada nanti case-nya apa untuk peruntukan maksud dan tujuan tadi, yaitu operasi matanya Agus. Silakan nomor rekeningnya siapa, contoh ya di Palembang sana, 10 orang kumpul satu rekening, salurkan lagi ke rekening Agus, ya, sebagai pengumpulan tadi, itu boleh. Kan saya bilang, tapi jangan menilai bahwa karena masuk rekening Agus milik Agus, itu kocak. Makanya saya mau bertanya, hari ini kan donatur kenapa nggak lapor Novi, tapi lapornya Agus? Kita tanya balik di situ, gitu. Yang dilapornya adalah Agus karena penggunaan. Ntar dulu, sudah banyak kasus kegiatan salah gunakan donasi. Coba buka di bagian dasar tuh. Orang-orang yang salah gunakan donasi bisa dipidana tuh, gitu. Jangan kita membelokkan. Tapi karena saya sudah berbagi berkali-kali, selama Agus ya dalam kedudukan hukum menyatakan bahwa bersama-sama Novi, dia tidak bisa dipidana. Penyalahgunaan itu dilakukan oleh penyelenggara Bang. Kenapa Agus dilaporkan? Iya, dalam hal penyelenggara itu konteksnya, bukan penerima manfaat Bang. Coba lihat aja. Buka jurisprudensinya kita sama-sama. Ada tidak penerima donasi? Bahaya ini Lanang ini. Kalau orang lagi ngomong, bahaya nih Lanang cara ngomongnya. Satu-satu dong, bahaya dong. Abang menurut saya juga bahaya. Saya berpendapat di sini Abang potong terus. Sekarang giliran dipotong mereka kalian nggak terima. Ntar dulu, makanya saya bilang, saya luruskan. Ngomong, kamu nggak ada yang motong. Bayangin yang lain semua itu kamu yang menguasai itu, ya kan? Coba sudah, saya kasih Kaso aja lah. Kaso, daripada saya menjelaskan hukum belum selesai, kamu yang potong. Kaso, bagaimana pendapat kamu nih? Kaso yang kasih pikiran aja daripada orang hukum kayak saya. Oke, Tenopi menyantumkan nomor rekeningnya Agus karena Tenopi kan percaya, karena Agus itu kan butuh uang donasi untuk berobat matanya. Namun si Agus ini salah gunakan. Bukan untuk berobat mata, tapi untuk dibagi-bagi. Itu kan uang, bukan uang warisan kali ya. Itu uang donasi. Jangan mentang-mentang Tenopi mempercayakan rekeningnya Agus, dia seenaknya aja membagi-bagi uang donasi. Itu bukan uang Agus, uang donasi itu. Tanpa Nopi ya, dia tuh bukan siapa-siapa. Jadi apa yang harus didebatin di sini? Udah tahu si Agusnya nggak tahu diri si Agusnya, tahu nggak? Itu uang donasi buat obat mata, bukan buat dibagi-bagi ya. Udah Bang, gitu aja. Masih nggak paham, masih muter-muter ngomong. Kaso kasih muti. Oke Bang Eren, selamat bergabung. Saya sebenarnya yang kayak gini lebih baik Kaso aja langsung pada intinya kalau saya jelaskan. Bang Eren, selamat malam nih. Oke, thank you Bang George. Siap, hormat. Bang Irwanto, Calanang, terang aja, Flash. Siapa Bang? Sama Kadjo. Ini sebenarnya udah malas sih membahas ini. Karena sudah jelas sebenarnya. Kalau kita runut dari awal. Saya tidak mau menyatakan bahwa ini uang ini, tapi silahkan nanti teman-teman menilai. Ketika Nopi tanggal 12 September mendatangi rumah Agus,
tanggal 14 September dia buka donasi. Dan diserahkan tanggal 16 September sebesar 35 juta. Setelah itu, Densu memanggil Agus untuk datang ke podcastnya. Di tanggal 23, tayang 24, apa tanggal 22. Tapi Densu memanggil Agus untuk datang ke podcastnya. Dan nyata di situ Densu menyatakan bahwa dia mendapat kabar dari Nopi sebagai seorang YouTuber, bukan sebagai seorang ketua yayasan. Dan di dalam podcast itu jelas bahwa Densu membuka penggalangan donasi. Apa deskripsi dibuatnya adalah untuk penyembuhan dan masa depan Agus. Itu bisa kita dengar sama-sama di podcast. Oke. Ada yang menyatakan bahwa dia tanya Nopi, rekening siapa yang mau dicantumkan? Simpang siur menyatakan bahwa Agus memaksa untuk mencantumkan rekeningnya. Oke. Setelah tanggal 3, Agus ditanya seperti yang kita lihat. Dan di situ dinyatakan oleh Nopi, Gus, Anda salah memakai uang karena tidak sesuai dengan aturan yayasan. Clear? Agus menyerahkan uangnya. Tapi ditunggu sampai tanggal sekian. Wajar. Kita saja yang waras menyerahkan uang tanpa ada oret-oret serah terima uang. Kita yang waras saja pun pasti gila. Apalagi orang yang sudah setengah gila. Pasti akan tambah gila. Ketika uang diserahkan sepucuk kertas pun dia tidak dapat. Apa arti penyerahan uangnya? Oke, kita lanjutkan. Di podcast kedua bertemu. Bang Lanang nggak ada suara, Bang. Ini suaranya mana nih? Bang Oke, Irian. kita pindah lagi. Bang. Jadi gini, artinya kan Bang Irian dengan Bang Lanang kan satu jalan tuh dalam hal berbeda pendapat ya, boleh ya. Karena kan sering-sering di room itu kan. Mohon maaf Bang Irian. Jadi gini, Ya. pikiran itu saya mau tanya lagi, artinya apakah menurut Bang Irian? Tunggu dulu Bang, yayasan- biar clear Bang. Jadi gini. Biar clear. Nah, setelah itu berjalanlah ini peristiwa. Tiba-tiba Menteri Sosial mengatakan bahwa yayasan tidak ada mempunyai surat izin dan telah mendapat teguran. Kita positif. Izin daripada pendirian yayasan kita yakini ada. Ya betul. Oke. Berdasar Permensos, kita buka Permensos. Dan ternyata bukan Permensos saja. Untuk penggalangan pengumpulan uang atau barang, ternyata di Undang-Undang 961 diatur. Di Peraturan Pemerintah Nomor 2980 diatur. Di Permensos Nomor 8 Tahun 2021 diatur. Di 3 yang saya sebutkan tadi, semua mencantumkan harus ada surat izin. Harus ada surat izin. Harus ada surat izin. Artinya, di dalam penggalangan dana badan hukum yang diakui ormas ataupun sejenisnya seperti yayasan, berarti harus mempunyai surat izin. Ketika Mensos mengatakan surat izin itu perlu, 2 hari kemudian Densu langsung mengatakan bahwa penggalangan dana ini inisiasi saya, bukan inisiasi Nopi, dan bukan inisiasi Agus. Oleh karena ketersimpatiannya terhadap Agus, sehingga dia melakukan penggalangan dana. Kenapa Densu harus mengatakan setelah Mensos mengatakan tidak ada surat izin? Kenapa tidak dari awal dia mengatakan? Kenapa dia speak up kembali mengatakan bahwa bukan Nopi potong dulu Bang Ren, mengajukan? Bang Ren, saya potong dulu nih. Artinya karena saya kan host, saya kan dia harus menyampaikan. Kan saya bilang, ya Permensos maupun peraturan pemerintah lebih tinggi, namanya undang-undang sudah dijawab oleh Lanang. Saya pertegas berkali-kali, saya berhadapan dengan Bang Ren di room sebelah, ya. Saya udah jelaskan ulang-ulang, tidak perlu ada izin. Bahkan di TV saya bilang tidak perlu izin. Kenapa? Di dalam undang-undangnya udah jelas. Kalau gitu sekarang kegiatan-kegiatan keagamaan,
ya tanggo-tanggo kemudian sumbangan, boleh nggak? Kalau harus ada izin, harus ada izin. Kalau kegiatan keagamaan tidak harus dengan izin, Bang. Memang itu dikecualikan di dalam Permensos, Bang. Nah, biar aku lanjutkan, Bang. Sikit lagi aja, Bang. Bang Dor, Enggak. sikit lagi. Ntar bahaya kalau Sikit lagi gini. Ntar Bang Lanang. Enggak, biar Ntar saya bilang tenang dulu, jangan Loh, potong-potong. Abang nggak objektif di sini, Bang. Nah, saya belum jelaskan selesai. Kau diam dulu tuh, kasihmu dulu. Kan kau pengacara. Makanya saya Ya, Abang bilang objektif bukan nggak? Kalau Abang nggak bisa objektif di sini, saya mendingan walk out, Bang. Lulu mau dulu, Turun aja sih. Lu turun. Karena kau Turun pengacara, aja. kau potong-potong gitu. Dengar Ya, dulu. Abang aja, Maka- Bang Erin aja belum selesai ngomong juga. Jadi gini, kan Bang Erin kan dengan kamu. Saya bila perlu daripada saya mendukung pun dan saya dukung. Saya kan kasih naik karena saya tahu Bang Erin dengan enggak sama, Bang. Nah, Bang Erin Dor. ntar. Nah, Jangan Bang jangan Erin. nuduh gitulah, enggak sama. Saya Nah, coba saya objektif. tetap, ntar saya potong dulu. Ini bukan objektif, mau dulu, gitu. Saya mau luruskan, buka di PDF itu baik-baik dalam penjelasan umum. Di dalam penjelasan umum dari pasal 2, ya, itu sudah dijelaskan poin E, badan hukum atau anggota-anggota dalam badan hukum maupun perkumpulan tidak perlu ada izin. Makanya saya pertegas, ya, ada 5A sampai E dalam penjelasan umum, kegiatan keagamaan tidak perlu ada izin, lingkungan terbatas tidak perlu izin. Waktu kan kemarin kan Bang Alvin ini kan stop sampai di poin C itu. Saya bilang baca selesai sampai selesai di poin E, maka diketahui badan hukum dan perkumpulan tidak ada izin. Kenapa? Negara tidak bisa memberikan izin 2 kali, apalagi ikut sebagai hukum yayasan. Di dalam undang-undang yayasan itu sudah jelas, hanya anggaran dasar rumah tangga yang menentukan. Gitu. Hanya orang hukum siapapun yang berbicara, dia akan tahu bahwa tidak ada peraturan lain setelah anggaran rumah tangga. Gitu. Ya, makanya saya bilang, baca selesai tuntas dulu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Junto Nomor 8 Tahun 2004 tentang yayasan 28 tahun nomor 28 ya, tahun 2004 tentang yayasan, baca jelas selesai. Di dalam narasi, di dalam pasal-pasal, setelah itu hanya diperbaiki terkait anggaran rumah tangga, bahkan perubahannya pun anggaran rumah tangga diikat di situ. Nah, ini badan hukum yayasan. Makanya saya bilang, kalau bicara tentang pengacara selalu sombong. Sombongnya pasal 16 Undang-Undang Hak Imunitas, ya, hak imunitas itu. Tetapi pada saat bicara pers juga akan sombong. Bahwa Anda, saya kritik Anda, silakan hak jawab kalau tidak benar. Sama pula kalau kita ngoceh soal yayasan, kita baca undang-undangnya gitu tujuan saya. Makanya saya bilang, perlu nggak ada izin? Tidak perlu ada izin. Kalau biasa saya jadi Menteri Sosial, saya akan kasih tahu buat seluruh rakyat Indonesia pasalnya penjelasan umum dan ulang-ulang. Karena gini saya kasih tahu ya, orang hukum, peraturan di bawah tidak boleh bertentangan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Gitu. Jadi janganlah kita keluar dari jalur. Apalagi yang ngomong di saya pengacara tuh.